Halo rekan-rekan pembelajar, selamat datang di video edukasi. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial, baik dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal pengaruh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah 5 poin utama yang mendefinisikan kepemimpinan sejati. Mari kita mulai dengan dasarnya. Apa itu kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan secara sederhana adalah sebuah proses di mana seseorang dapat mempengaruhi dan memberikan arahan kepada sekelompok orang atau sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Intinya, seorang pemimpin berfungsi sebagai jangkar yang menstabilkan tim dan sebagai kompas yang menunjukkan arah. Ini melibatkan kemampuan untuk memotivasi, berkomunikasi secara efektif, dan membuat keputusan yang tepat. Poin kedua, seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kinerja perusahaan? Jawabannya, sangat besar. Kepemimpinan yang kuat menciptakan budaya kerja yang positif. Pemimpin yang efektif akan meningkatkan moral karyawan, yang secara langsung berdampak pada produktivitas dan kualitas output. Bayangkan ini, jika nahkoda kapal tahu kemana ia berlayar, seluruh awak akan bekerja dengan penuh semangat dan efisien. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk bisa menyebabkan kebingungan, turnover karyawan yang tinggi, dan akhirnya, kegagalan bisnis. Jadi, kepemimpinan adalah investasi utama dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Sekarang, kita masuk ke inti dari karakter seorang pemimpin, nilai-nilai dan ciri-ciri kepemimpinan. Beberapa nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh meliputi 1. Integritas, yang berarti konsisten antara kata dan perbuatan. 2. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dan 3. Transparansi, yang membangun kepercayaan. Sementara itu, ciri-ciri seorang pemimpin yang efektif seringkali mencakup 1. Visi yang jelas, tahu kemana arah yang dituju. 2. Ketegasan, mampu mengambil keputusan sulit. 3. Kemampuan komunikasi, menyampaikan ide dengan inspiratif. 4. Delegasi yang efektif, percaya pada kemampuan tim untuk menyelesaikan tugas. Seorang pemimpin yang hebat tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter dan mampu menginspirasi. Poin berikutnya sangat relevan di era modern. Kepemimpinan karyawan. Konsep ini sering disebut juga shared leadership atau kepemimpinan yang tersebar. Ini adalah pandangan bahwa setiap orang dalam organisasi, terlepas dari jabatannya, memiliki potensi untuk menunjukkan kepemimpinan. Pemimpin yang cerdas memberdayakan karyawannya. Mereka menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk mengambil inisiatif, memberikan ide, dan bahkan memimpin proyek kecil atau solusi masalah. Beberapa aspek penting dari kepemimpinan karyawan meliputi inisiatif dan proaktivitas. Karyawan mengambil langkah tanpa menunggu perintah. Pengaruh sejawat, peer influence, memotivasi dan menginspirasi rekan kerja melalui contoh perilaku, etos kerja, dan keahlian mereka. Pengembangan diri dan orang lain. Karyawan secara aktif mencari peluang belajar dan membantu rekan kerja meningkatkan keterampilan mereka. Menciptakan budaya positif, karyawan berkontribusi pada lingkungan kerja yang kolaboratif dan suportif. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, karyawan memberikan masukan berharga yang dipertimbangkan oleh manajemen, yang mencerminkan rasa kepemilikan. Penjelasan mendalam, untuk penyaji. Kepemimpinan karyawan adalah kunci untuk organisasi yang tangkas, agile, dan inovatif. Pentingnya, ketika kepemimpinan tersebar, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, inovasi muncul dari berbagai sumber, dan karyawan merasa lebih terikat, engage, dengan pekerjaan mereka. Pemimpin formal harus mendelegasikan wewenang, memberikan otonomi, dan mengakui kontribusi dari semua level. Terakhir, kita membahas hubungan kompleks antara pemimpin dan kekuatan. Kekuatan dalam kepemimpinan dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, kekuasaan posisi, position power,
dan kekuasaan personal, personal power. Kekuasaan posisi berasal dari jabatan atau otoritas formal, seperti kemampuan untuk memberi perintah atau sanksi. Namun, kekuasaan personal jauh lebih efektif. Ini berasal dari pengaruh, keahlian, dan rasa hormat yang didapatkan pemimpin dari timnya. Pemimpin yang hebat tahu bahwa kekuatan sejati bukan tentang mendominasi, tapi tentang melayani dan menginspirasi. Dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari, kita dapat menarik 5 kesimpulan utama yang penting untuk kita bawa pulang. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan, kita memahami bahwa pengertian kepemimpinan melampaui posisi manajerial. Intinya adalah kemampuan untuk memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan sekelompok orang menuju pencapaian tujuan bersama. Dampak kinerja yang tak terbantahkan, pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kinerja perusahaan sangatlah vital. Kepemimpinan yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan moral, dan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perusahaan. Karakter adalah fondasi. Kita telah mengidentifikasi nilai-nilai dan ciri-ciri kepemimpinan yang esensial, seperti integritas, empati, visi yang jelas, dan keberanian mengambil keputusan. Nilai-nilai inilah yang membangun kepercayaan dan legitimasi seorang pemimpin. Setiap karyawan adalah pemimpin potensial. Konsep kepemimpinan karyawan menekankan bahwa setiap individu, terlepas dari jabatannya, memiliki peran untuk memimpin diri sendiri, memengaruhi rekan kerja, dan bertanggung jawab atas kontribusinya. Ini adalah kunci menuju budaya organisasi yang kuat dan adaptif. Kekuatan harus digunakan dengan bijak. Terakhir, kita membahas hubungan antara pemimpin dan kekuatan. Kekuatan, baik itu formal, kekuasaan jabatan, maupun personal, kekuatan ahli atau referensi, harus digunakan secara etis dan strategis untuk memberdayakan tim, bukan untuk mendominasi. Pemimpin sejati menggunakan kekuatannya untuk melayani, bukan untuk memaksa. Sekian penjelasan tentang kepemimpinan. Terima kasih.